Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Romansa, NIM 105170158. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini demi memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan yang diberikan oleh Bapak dosen Z Haryanto, SHMH. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian. Yang dimaksud nyata di sini adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kemudian 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara, yaitu yang pertama, menyalahgunakan anggaran-anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan negara, namun malah dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Kemudian yang kedua, pengadaan anggaran untuk membeli barang-barang yang sebenarnya belum diperlukan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan wewenang atau jabatan untuk memperkaya diri. Kemudian yang keempat, membuat anggaran untuk membeli barang atau aset yang harganya berkali lipat lebih mahal dari harga pasar. Kemudian pertanyaan yang kedua, menganalisis konten video pada link yang telah diberikan dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui. Jadi setelah saya simak videonya, menurut analisa saya ada permainan besar di dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta. Banyak terdapat dana siluman dan pemain-pemain di dalamnya. Permainan di APBD DKI Jakarta sangat jelas, mulai dari awal pengusulan hingga tender. Banyak pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Pengelolaan APBD DKI Jakarta mulai dari tender, SKPD hingga anggota DPRD DKI Jakarta. Seperti yang sudah dikatakan Pak Ahok dalam video tersebut, Pak Ahok mengatakan bahwa pihak DPRD mengambil beberapa persen dari dana yang telah dianggarkan. Seperti contohnya uang untuk membeli truk sampah, yang jumlahnya itu ratusan miliar dan disalahgunakan oleh anggota DPRD, dan juga banyak pembangunan fasilitas publik yang tidak sampai selesai dan rusak. Tentu ini sangat berdampak pada pelayanan ke masyarakat yang tidak menjadi maksimal. Hal ini sangatlah disayangkan ketika seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dan dibanggakan oleh rakyat, namun malah melakukan tindakan yang menyeleweng. Itu adalah sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji dan merugikan daerah tersebut dan juga negara. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua. Di Indonesia, dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Jelaskan dan uraikan. Baiklah. Jika saya adalah seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan, yang akan saya lakukan yang pertama adalah mengalihfungsikan anggaran-anggaran yang bukan prioritas untuk saat ini, agar bisa digunakan untuk penanggulangan COVID-19. Karena dalam situasi seperti ini harus ada tindakan yang tepat dan cepat. Penggunaan anggaran yang utama untuk penanggulangan COVID-19 yaitu menyediakan segala sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19 yang berupa disinfektan yang nantinya akan disemprotkan di jalan-jalan, kemudian tempat umum, dan juga pemukiman warga. Kemudian menyediakan alat pelindung diri atau APD untuk para medis. Kemudian menyediakan tempat karantina, menyediakan tempat penginapan untuk tim medis, dan juga memberi bantuan sembako bagi korban yang terkena dampak COVID-19. Kemudian yang kedua yang akan saya lakukan adalah melakukan penundaan pembayaran segala macam bentuk kredit sampai waktu yang tertentu. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat karena pandemi ini. Dan yang paling penting adalah tidak sampai menghapuskan anggaran yang meliputi hak para aparatur sipil negara atau ASN, yaitu berupa gaji dan tunjangannya. Karena mereka bekerja setiap waktu agar roda pemerintahan terus berjalan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya jawab. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.